Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semangat pagi. Semangat. Oke. Burung cendrawasih ditangkap Magadir. Terima kasih sudah hadir. Oke, sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memenuhi undangan saya untuk kita melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu pengamalan dan sesi berbagi budaya positif di SMK Negeri 3 Kuningan. Sebelumnya saya beritahukan terlebih dahulu Bapak Ibu bahwa sekarang saya Rismawati sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 9, dan yang selalu membersamai saya adalah Ibu Fasilitator Ibu Rosanti Hasanah MPD, dan yang selalu membimbing saya juga Bapak Diki Septiawan SPD sebagai pengajar praktik ya. Dan alhamdulillah pada saat ini saya telah menempuh pendidikan pada modul 1. Ada banyak sekali materi yang diajarkan yang saya terima dari modul 1, dan saya menganggap materi tersebut, materi yang ada dalam modul 1 tersebut harus di-sharing, harus dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya berharap Bapak Ibu juga berkenan untuk menerima pengimbasan dari saya. Baik, saya izin berdiri Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, karena yang akan saya bagi pengamalannya adalah tentang budaya positif. Oke, budaya positif. Jika melihat kata budaya atau kalimat budaya positif, menurut Bapak Ibu apa itu budaya positif? Langsung saja, budaya positif di sekolah. Oke, boleh Ibu Tri mungkin bisa menjawab. Menurut Ibu budaya positif di sekolah itu seperti apa sih? Budaya kebiasaan tidak. Budaya positif di sekolah mungkin lebih ke kebiasaan yang positif yang diterapkan di sekolah mungkin ya. Cakep sekali, terima kasih. Oke, karena memang melihat dari pengertiannya budaya itu, kebudayaan itu berarti sebuah kebiasaan Ibu ya. Maka budaya positif adalah kebiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah. Terima kasih Putri atas jawabannya yang super sekali. Dan ternyata budaya positif yang saya terima dari pembelajaran modul 1 adalah nilai dan kebiasaan. Betul sekali Putri. Nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, mungkin saya bisa flashback dulu ke belakang. Kenapa tiba-tiba menjadi budaya positif? Bahwa mungkin Bapak Ibu di sini pernah mendengar bahwa tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang tujuan pendidikan itu adalah menuntun anak-anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai pribadi maupun hidup bermasyarakat. Nah, maka untuk mencapai tujuan tersebut haruslah diterapkan budaya-budaya positif di sekolah. Dan ini budaya positif di sekolah komponennya adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Seperti apa sih disiplin positif? Nanti kita tahu ya. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Untuk komponen 1, 2, 3 ini termasuk ke dalam bagaimana menciptakan sebuah disiplin atau mungkin keyakinan, atau bahasa kita yang belum tahu itu aturan ya, aturan agar dapat dituruti, dilakukan oleh murid.
Kemudian yang keempat, kelima, dan keenam, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Keempat, kelima, dan keenam ini adalah penanganan ketika murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Keseluruhan ini, komponen ini merupakan cara-cara untuk menciptakan budaya positif. Oke, namun Bapak Ibu, sebelum kita membahas ke yang pertama, ke disiplin positif, bahwa apa ya? Jadi ketika kita akan melakukan perubahan, kalau kita ingin melakukan perubahan, maka yang dirubahnya adalah harus paradigmanya atau pola pikirnya terlebih dahulu. Maka di sini ada kegiatan pemantik. Kegiatannya adalah cobalah buka. Anda adalah A yang bertugas untuk mengepalkan tangan. Silakan bisa berpasangan. Ibu Desi dan Ibu Susi berpasangan ya. Bisa Ibu Ayu dan Bapak mungkin bisa berpasangan. Ibu dan Pak Adi bisa ya. Ibu pasangannya pergi ke toilet ya, nanti tungguin sebentar. Oke, bisa berpasangan. Yang mendapat tugas A silahkan kepalkan tangan. Kemudian yang bertugas sebagai B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut. Bisa dengan merayu, bisa dengan mengancam atau bisa juga dengan apalah merengek dan lain sebagainya. Coba atau mungkin bisa langsung di ini ya, dipraktekkan pakai mic. Boleh, siapa yang bersedia? Iya. Oke, siapa? Tinggal praktekkan saja Bapak Ibu, teman. Oh Ibu, Bu Ayu sama Putri, boleh? Ya, silakan. Siapa yang mau mengembangkan tangan? Putri kayaknya. Putri mengembangkan tangan ya. Oke. Silakan Bu Ayu mencoba untuk membuka genggaman dari Putri. Aku pengennya dirayu sebenarnya. Jadi harusnya Putri yang merayu aja nih. Oh gitu. Pengennya dirayu. Bayu yang pengen dirayu. Oke, boleh silakan dalam posisi. Merayunya atau jadi untuk membuka tangan saja iya, kan? Gitu ya? Iya, betul sekali Ibu. Bu Ayu. Kalau Bu Ayu berkenan ya dengan ikhlas, bolehkah Bu Ayu membuka tangannya? Apa yang Bu Ayu sembunyikan, Bu Ayu? Sesuatu yang sangat berharga. Oh, sesuatu yang sangat berharga ya. Berarti nggak bisa kalau dengan lemah lembut tuh dia. Bisa aja bisa, cuma kalau mungkin dikasih penghargaan ada gadget mungkin bisa. Bu Ayu yang cantik, Bu Ayu bagus, cantik ya. Bu Ayu bisa nggak buka tangannya sebentar aja? Kurang bedanya, pengennya diajak. Bu Ayu mah pengennya sama buka sama perempuan kayaknya. Kurang deket ya. Oke, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih untuk Ibu Tri dan Ibu Ayu yang telah mencoba mempraktikkan dari kegiatan cobalah buka. Oke, karena tadi sudah mempraktekkan, ada beberapa pertanyaan. Ini bisa dijawab oleh Bapak Ibu yang lain juga. Pertanyaan pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi dibuka nggak? Bu Ayu dibuka nggak Bu? Bu Ayu tangannya dibuka nggak? Nggak ya. Kenapa Ibu tidak membuka kepala tangan Ibu? Rayuannya kurang menggoda. Okay. Rayuannya kurang menggoda. Tawarannya kurang menarik juga. Oh, oke. Tawarannya kurang menarik, siap. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Menurut Bapak Ibu, ketika tadi melihat yang dipraktekkan oleh Bu Tri dan Bu Ayu, siapa sih yang memegang kontrol untuk membuka tangannya? Kira-kira Bu Tri atau Bu Ayu? Bu Ayu, oke, boleh sedikit memberikan jawaban Bu Susi, kenapa alasannya memilih Bu Ayu yang mempunyai kontrol, Yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepala tangan tadi itu adalah Ibu Ayu, karena Bu Ayu yang memiliki hak apakah dia bersedia membuka kepala tangannya atau tidak. Jadi posisi kontrolnya ada di beliau. Oke, terima kasih, hebat sekali. Boleh tepuk tangan untuk Bu Susi. Yang dikatakan Ibu Susi itu tepat sekali, Bapak Ibu, bahwa posisi kontrol yang bisa mengontrol adalah diri sendiri, bukan orang lain. Hanya saja pada dewasa sekarang ya, sekarang ini memang yang sering terjadi itu adalah stimulus respon. Artinya posisi kontrol itu kalau tadi dilihat dari kejadian Bu Tri dan Bu Ayu, posisi kontrolnya ada di Bu Tri. Ketika Bu Tri merayunya hebat, Bu Ayu bisa membuka kepala tangannya. Tapi ketika Bu Tri merayunya kurang hebat, Bu Ayu gak mau buka tangannya. Kalau seperti itu berarti itu masih stimulus respon ya, masih stimulus respon. Tapi ketika sehebat apapun Bu Tri merayu, Bu Ayu tetap gak mau buka tangan, itu sudah posisi kontrolnya berada pada diri Bu Ayu sendiri. Nah, tugas kita untuk memulai budaya positif adalah merubah paradigma terlebih dahulu dari paradigma stimulus respon yang tadi bahwa pemilik kontrol itu adalah orang lain, menjadi teori kontrol, yaitu posisi kontrol berada dalam diri masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol. Bisa dibaca yang pertama, dalam teori stimulus respon memandang bahwa kebutuhan kita itu sama. Jadi orang lain itu punya pandangan kebutuhan kita sama, maka saya dapat mengontrol orang lain. Sementara dalam teori kontrol, kebutuhan manusia itu berbeda. Jadi nanti tidak ada istilah saya akan mengontrol dia. Tidak ada seperti itu, karena menyadari bahwa kebutuhan manusia berbeda. Kemudian bisa dibaca ke depannya, ke bawahnya. Semua orang melihat hal yang sama kalau dalam stimulus respon. Jadi keinginan Bu Tri, keinginan Bu Ayu juga seperti itu, karena melihat hal yang sama. Kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oke, selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa baca ya. Kita langsung masuk ke dalam komponen budaya positif yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, kembali lagi makna kata disiplin. Kalau saya lihat di sini Bapak Ibu yang hadir kebanyakan dari kesiswaan ya. Kesiswaan di sini berkaitan sekali dengan kedisiplinan siswa. Betul Bapak Ibu? Betul sekali. Coba saya mau tanya dong, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Ibu, mematuhi peraturan. Terima kasih. Menurut Ibu Desi, disiplin itu mematuhi peraturan. Itu berdasarkan apa yang dialami oleh Bu Desi. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, memang disiplin menurut Bapak Ibu guru sekarang dan anak-anaknya juga adalah mematuhi peraturan. Tapi di situ terkesan ada kata paksaannya. Ya, ada paksaan gitu. Kita harus mematuhi. Berarti di situ terbersit kata paksaan.
Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara dan Daya Goseng, ini rangkumannya ya Bapak Ibu, bahwa Ki Hajar Dewantara dan Daya Goseng itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Maka kalau makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dan Daya Goseng itu tidak terbesit sedikit pun paksaan. Karena disiplinnya sudah dari dalam diri, merupakan kontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulianya itu apa Bapak Ibu? Yaitu prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang sering kita sebut juga sebagai nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara dan Daya Goseng itu bahwa disiplin yaitu kontrol diri untuk mengontrol diri sendiri agar mencapai suatu tujuan mulia, yaitu kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Ini dia. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan secara universal di satu dunia ini ya, seantero jagat lah satu dunia ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang tergabung ke dalam beberapa kelompok. Bisa Bapak Ibu lihat, ada profil pelajar Pancasila, di antaranya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan sebagainya. Kemudian ada pula yang tergabung ke dalam IBO Primary Years Program atau PYP, ada toleransi, rasa hormat dan sebagainya. Kemudian ada pula yang tergabung ke dalam 9 pilar karakter, di antaranya ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya dan lain sebagainya. Kemudian ada pula yang tergabung ke dalam petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, di mana di dalamnya ada beberapa keterampilan hidup, kemudian petunjuk hidup. Oke, kemudian ada pula yang tergabung ke dalam the 7 essential virtues. Contohnya ada empati, suara hati, kontrol diri dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada yang tergabung ke dalam the 7 essential virtues. Di dalamnya ada peduli dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita rangkum dari beberapa nilai-nilai kebajikan ini, isinya mirip ya, atau mungkin sama saja. Intinya adalah bagaimana kita bisa hidup bersama orang lain dan bersama Tuhan kita, bersama Allah kita. Seperti apa nilai-nilainya itu terangkum dalam nilai-nilai kebijakan. Itu tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Oke, jadi apakah saya tanya dulu nih Bapak Ibu, apakah sekarang masih menganggap bahwa disiplin itu berarti mematuhi peraturan? Atau disiplin itu ternyata dari dalam diri sendiri loh? Ya, dari kesadaran ternyata disiplin itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Iya, internal intrinsik. Ya, betul sekali Bu Desi, terima kasih. Kita lanjutkan kepada komponen yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini ada hal yang menarik Bapak Ibu. Saya baru tahu ya dalam komponen yang ini. Oke, Daya Goseng dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Bentar. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan tersebut itu agar tidak dihukum. Seperti itu ya. Itu sekilas tentang nomor 1. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan penghargaan atau hadiah atau pujian dari orang lain. 2,
motivasi ini termasuk ke dalam motivasi internal atau eksternal Bapak Ibu? Eksternal, karena bukan dari diri. iya betul sekali Bu Desi, karena motivasi ini berasal dari luar diri ya. Jadi kedua motivasi ini termasuk dalam eksternal. Nah yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang ketiga ini internal atau eksternal? Internal, berasal dari dalam diri sendiri. Oke, saya mau tanya nih Bapak Ibu dulu. Anak-anak kita di sekolah, dari ketiga motivasi ini, kebanyakan mereka pakainya teori motivasi, bukan teori ya maaf. Motivasi yang mana? Satu dan dua. Berarti mereka melakukan itu untuk menghindari hukuman dan supaya dapat pujian, supaya dapat penghargaan. Memang saya juga merasakan dewasa ini bahwa murid-murid saya bertindak atau mematuhi peraturan itu hanya karena tidak mau dihukum atau ingin mendapat pujian atau penghargaan dari gurunya. Ya, seperti itu. Namun, menurut Bapak Ibu, dikaitkan dengan disiplin positif yang tadi, kira-kira dari ketiga motivasi ini yang paling ideal atau yang paling bagus lah? Nomor 1, 2, atau 3? Nomor 3 ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti anak sudah merasa ada dorongan dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka ingin dan bisa menghargai dirinya sendiri. Ketika anak sudah mempunyai motivasi nomor 3, maka penerapan disiplin positif pun akan tercapai. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dalam menjalankan peraturan, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ya, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan tersebut bisa berupa pertama hukuman tadi, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Oke, seperti apa itu hukuman dan konsekuensi? Kalau saya awal-awal mempelajari modul ini agak terkecoh dengan hukuman dan konsekuensi. Ya, mari kita bahas kedua ini dan nanti ditambahkan dengan restitusi. Wow, apakah Bapak Ibu terlihat? Sulit sekali ya. Astagfirullahaladzim. Oke, mungkin secara garis besar bisa lihat tabel yang sebelah sini dulu Bapak Ibu, sebelah kiri ya, bahwa hukuman itu menciptakan identitas yang gagal. Dengan hukuman itu menciptakan identitas yang gagal. Sementara disiplin itu menciptakan identitas sukses. Disiplin itu sendiri bisa diperoleh dari konsekuensi dan restitusi. Oke. Perbedaannya adalah kalau yang hukuman itu sesuatu menyakitkan harus terjadi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ketika diberi hukuman itu harus yang menyakitkan anak. Pokoknya aku udah membuat sakit anak biar jerak, gitu ya. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak mesti menyakitkan, tapi harus dilaksanakan oleh anak tersebut, tapi tidak harus menyakitkan. Berbeda ya dengan hukuman. Sementara restitusi, pelaku pelanggaran itu bisa memilih apa yang akan dia lakukan. Jadi tidak diberi hukuman yang menyakitkan, tidak juga diberi tindakan yang memaksa, tapi dia bisa memilih saya akan berbuat apa untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti itu. Intinya seperti itu Bapak Ibu, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lebih lanjut ini mungkin ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lihat dari ciri-cirinya Bapak Ibu. Ciri-ciri hukuman itu yang pertama, bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi dari awal sudah dijelaskan, kalau datang terlambat itu hukumannya apa, nggak dijelaskan.
Ini secara tiba-tiba anak terlambat langsung push up. Kadang-kadang lari lapangan, beda-beda ya, karena ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Disuruh push up sama gurunya, tidak ditanya dulu, kamu hukumannya rek push up atau lari? Tidak seperti itu ya, karena anak tidak dilibatkan dalam hukuman ini. Kemudian yang ketiga, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, masih nyambung kepada yang nomor 2. Dan yang terakhir, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak dapat disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi cirinya hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis ya, bisa berupa fisik maupun verbal, kata-kata yang menyakitkan. Sementara konsekuensi, ciri-cirinya yang pertama sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Jadi antara guru dan anak sudah menyepakati bahwa ketika terlambat masuk kelas, konsekuensinya apa. Itu sudah disepakati dari awal. Kemudian yang kedua, konsekuensi itu umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sudah disosialisasikan sebelumnya. Beda dengan hukuman yang terjadi secara mendadak dan tiba-tiba. Kemudian yang ketiga, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Dalam konsekuensi juga tetap dibuat tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek ya tidak semenyakitkan hukuman seperti itu. Dan yang terakhir, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Seperti ini. Kamu sudah terlambat 15 menit, kamu sudah terlambat 1 minggu ini berapa kali. Itu bisa dikategorikan ke dalam ciri-ciri konsekuensi. Nah, ini yang saya baru tahu Bapak Ibu dari modul ini. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum ya. Saya baru tahu loh, pujian, hadiah-hadiah itu ternyata bisa menghukum. Alfikon mengatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Berarti kalau kita ngasih coklat gitu ke anak-anak, ketika mereka melakukan apa yang kita suruh, sebenarnya kita sedang berasumsi bahwa anak tersebut tidak bisa melakukan itu. Seperti itu yang dimaksud oleh Alfikon. Nah, karena ternyata penghargaan pun mempunyai dampaknya. Dampak yang pertama adalah pengaruh jangka pendeknya dan jangka panjang. Untuk jangka panjang itu bisa memunculkan ketergantungan dari anak, bahwa dia itu melakukan kebaikan itu harus ada imbalannya. Kemudian yang kedua, penghargaan jadi tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan dapat menghukum, serta merupakan motivasi dari luar, ya, dari ekstrinsik. Seperti itu. Jadi penghargaan itu intinya dapat merusak kreativitas anak, dapat merusak hubungan, dapat mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas anak tersebut. Lanjut, restitusi. Tadi kita sudah menjelaskan tentang hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga ada restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau tadi hukuman dan konsekuensi itu
bisa membuat anak menjadi karakternya itu melemah. Ya, sementara restitusi ini karena terjadi dialog-dialog atau diskusi-diskusi dengan guru, maka karakter anak pun akan kuat ketika mereka kembali ke dalam kelompoknya atau ke dalam kelasnya. Nah, ciri-ciri restitusi ada 9, Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi memperbaiki hubungan. Yang kedua, restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi dapat menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini sudah tergambar sekali betapa positifnya restitusi ini untuk dilakukan. Jadi sudah sampai sini Bapak Ibu, kalau menemukan pelanggaran pada siswa, Bapak Ibu minimal dalam hati lah, minimal dalam hati dulu ya, karena kalau menerapkan langsung mungkin agak sulit ya. Mau memberi hukuman, konsekuensi atau restitusi? Idealnya restitusi gitu. Nah, realitanya kita lihat situasi dan kondisi gitu ya. Oke, restitusi adalah cara yang paling ideal, betul sekali Bapak Ibu, karena yang paling utama adalah karakter murid itu tetap kuat. Jadi kita tidak menjatuhkan karakter anak. Itu sih yang paling utama menurut saya. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Oke. Saya ingin tanya dulu Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ibu Ayu lagi boleh deh. Terima kasih Bu. Mengapa keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas? Yang saya tahu, yang selama ini yang sering dipakai itu adalah peraturan kelas. Kalau peraturan kelas mah umum dan memang sudah dibuat, dan tugas kita hanya melakukan, mentaati disiplin sekarang. Jadi kalau misalkan keyakinan ya dibuatnya bersama dulu, ada kesepakatan bersama, sepakati baru dilakukan. Jadi dibuat atas kesadaran sendiri dan kesepakatan bersama. Gitu Bu. Siap. Terima kasih banyak Bu Ayu. Boleh plus buat Bu Ayu. Setuju sekali dengan jawaban Bu Ayu, bahwa intinya adalah keyakinan kelas itu berasal dari kesadaran diri sendiri. Kalau peraturan itu karena sudah dibuat sebelumnya oleh sekolah atau guru, jadi itu kan bukan dari kesadaran diri sendiri, ya seperti itu. Oke, sudah nyambung sekali Bapak Ibu. Dari sekian materi tentang kesepakatan atau keyakinan kelas, di sini saya merangkum Bapak Ibu bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah guru dan murid membuat peraturan-peraturan kelas. Di sini tugas guru hanya menjadi fasilitator. Silahkan murid-murid mau membuat peraturan apa yang dapat membuat dia aman dan nyaman belajar di kelas. Contohnya mungkin datang harus tepat waktu, atau ada juga yang bilang katanya, Bu, tidak boleh ada yang jadi beban kelompok. Bu, tidak boleh ada yang mengecek nama Bapak, katanya gitu ya. Itu lagi ngehits di kalangan SMK kayaknya, ngecek nama Bapak. Seperti itu biasanya murid-murid seperti itu ya. Sudah aktif, mereka sudah pintar sekali diajar untuk membuat peraturan-peraturan. Ketika peraturan sudah dibuat oleh siswa, maka peraturan tersebut peraturan tersebut ditulis di stick note Bapak Ibu, kemudian ditempel di papan tulis. Tapi papan tulisnya kita bagi 2 dulu. Karena apa? Papan tulis sebelah kanan itu untuk mengumpulkan seluruh peraturan yang dibuat oleh murid. Nah, papan tulis yang sebelah kiri di sini kita gunakan
untuk memilih peraturan tersebut. Memilih peraturan mana yang disepakati oleh semuanya. Karena kadangkala ada siswa yang memberikan peraturan itu nyeleneh mungkin ya. Contohnya apa Bu Desi? Pernah nggak mendapatkan masukan dari anak tapi peraturannya nyeleneh gitu? Ada. Contohnya gimana Bu? Katanya pulangnya jam 10, sedangkan kita kan pulangnya jam 15.15 ya. Nah, gimana kalau seperti itu Bu? Iya. Betul sekali ya. Murid-murid kita tuh terlalu kreatif ya gitu. Jadi mengajukan peraturan itu seperti itu. Pulangnya jam 10 Bu, sementara kita pulang jam 15. Nah, peraturan-peraturan yang seperti itu harus kita kaji kembali bersama murid-murid. Apakah disetujui bersama atau tidak? Ketika disetujui oleh kebanyakan anak-anak, maka bisa ditempel di bagian sebelah kiri seperti itu. Ketika sudah dapat peraturan yang disetujui, yang kedua adalah mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Karena usulan peraturan dari anak-anak itu biasanya ada yang berupa kalimat negatif seperti tadi, tidak boleh menjadi beban kelompok. Itu kita arahkan agar anak-anak mengubahnya menjadi kalimat positif. Biasanya anak-anak juga sudah paham bagaimana merubah kalimat negatif menjadi positif. Kemudian jika sudah positif semua, langkah selanjutnya adalah menyarikan peraturan kelas ke dalam nilai kebajikan. Jadi peraturan-peraturan yang sudah disepakati, kita cari nilai kebajikan yang mana yang sesuai dengan peraturan kelas yang dibuat. Contoh, kalau ada yang mengusulkan peraturan tidak boleh ngobrol ketika guru sedang menjelaskan atau ketika teman sedang presentasi di depan, itu berarti masuknya ke dalam nilai kebajikan Bapak Ibu. Menghargai. Terima kasih Ibu. Oke, menghargai. Jadi sebelumnya anak-anak kita berikan dulu nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita bahas. Kasih dulu. Nanti kita bahas. Peraturan yang ini masuk ke nilai kebajikan yang mana? Itu mereka sudah bisa mengelompokkan masuk ke dalam nilai kebajikan yang mana. Setelah diperoleh semua nilai kebajikan, kemudian kita melakukan pendalaman kelas dengan menggunakan tabel T dan Y serta tugas saya, tugas kamu. Di sini contohnya ada untuk tabel T seperti ini. Jadi tabel T itu isinya tampak seperti, tidak tampak seperti. Kalau boleh saya menyimpulkan, tampak seperti itu hal-hal positifnya. Kalau tidak tampak seperti itu hal-hal negatifnya. Contoh dalam nilai kebajikan menghargai, tampak seperti atau positifnya adalah tidak mengobrol ketika guru menjelaskan. Sementara tidak tampak seperti atau negatifnya adalah mengobrol ketika guru menjelaskan. Seperti itu. Ya, ini dibuat per satu nilai kebajikan. Gitu. Kemudian ini masuk ke tabel Y. Tabel Y di sini juga dibuat per satu nilai kebajikan atau beberapa yang mirip. Boleh di sini digambarkan apa yang terlihat, apa yang terdengar, bagaimana berperilakunya. Kalau di tabel Y ini yang bagus-bagusnya, ya, yang positif-positifnya. Kalau di tabel Y ini, kemudian ini contoh tugas kamu, tugas saya, tugas kamu. Tugas saya artinya tugas murid, tugas kamu artinya tugas guru. Di sini ditampilkan guru tugasnya mengajar, mendidik dan lain sebagainya. Murid tugasnya belajar, mencoba dan lain sebagainya. Kemudian guru tugasnya bukan menyakiti. Dijelaskan juga murid ya. Di sini harusnya murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya kemarin sudah membuat keyakinan kelas bersama anak kelas 10 TAP 2. Mungkin bisa dilihat Bapak Ibu sebagai
inspirasi atau mungkin yang sudah melaksanakan, kita bisa sharing nanti apa yang kurang dan lebihnya. Jangan sombong dengan suara cempreng. Ya, seperti itu pengalaman saya membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Sebelumnya di sini saya boleh tanya, ada yang pernah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Sebelumnya Bapak Ibu? Belum. Oke. Jadi kalau belum mungkin ini bisa menginspirasi ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah nanti kita bisa berbagi gitu. Apa kurang dan lebihnya? Ibu gimana? Oh iya, boleh. Silahkan Ibu Desi. Mic-nya sudah ada sebelah di sini. Silakan Ibu. Terima kasih kesempatannya nih Ibu. Ya, silakan Ibu. Selama melakukan keyakinan kelas itu kira-kira ada tantangannya enggak? Atau hal apa yang kira-kira menurut Ibu ini kok repot gitu atau gimana gitu? Terus solusinya bagaimana? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, hebat sekali ya. Sebenarnya kalau sudah ada yang pernah buat keyakinan kelas, saya mau lempar dulu nih, tapi karena belum ada ya, jadi ya udahlah, saya langsung jawab aja ya Bapak Ibu. Kalau tantangannya, mungkin yang paling, bukan tantangannya Ibu, yang paling berkesan menurut saya itu ketika gini. Ternyata ketika membuat keyakinan kelas itu, mereka bisa mengkritik guru juga. Iya. Di situ yang membuat saya berkesan. Waktu itu pelajaran pertama hari Jumat jam ke-1 ke-2. Jujur li saya sendiri gitu kesiangan. Ternyata mereka ada yang menuliskan bahwa ketika guru telat jam kosong. Gitu. Itu wah, kaget juga. Teguran. Ternyata dengan keyakinan kelas kemudian bisa jadi seperti itu gitu. Sebenarnya tantangannya ketika itu aja sih, ketika menghadapi tadi usulan-usulan yang agak nyeleneh gitu ya. Saya tidak menyebutkan usulan tadi nyeleneh karena itu merupakan kritik untuk saya, tapi itu harus dikaji juga kan, karena guru telat 5 menit aja jam kos itu kan gak mungkin juga kan gitu. Berarti mungkin kalau gurunya telat terus 5 menit jam kosong terus kan gitu ya. Paling tantangannya di situ. Terus yang kedua tantangannya yang sebenarnya tidak terlalu berarti itu ketika menyepakati mau dipakai atau tidak. Biasanya itu kalau ada peraturan yang 50-50 itu Bu, yang setujunya setengah, yang tidak setujunya setengah, itu agak repot juga ya. Akhirnya kita mencari jalan tengah. So gimana? Berarti ada kata-kata yang dirubah atau ditambahkan seperti itu. Paling mengatasinya seperti itu sih Ibu. Oke. Terima kasih Ibu. Mungkin nanti kita bisa sharing lagi ya Ibu. Oke. Ya, kita berlanjut ke yang keempat. Ini sudah mulai masuk ke dalam bagaimana kita mengolah ketika ada murid yang melakukan pelanggaran Bapak Ibu.
di mana kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini diperlukan oleh manusia agar mereka bisa bertahan hidup, ya, agar mereka tidak kesakitan mungkin atau dan lain sebagainya lah. Pokoknya untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Ada istilah kurang kasih sayang. Nah, ternyata memang kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan akan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, Ibu, silahkan. Ya, nanti aja ada pertanyaan. Oh, nanti aja. Oke, siap. Kita ngomong dulu. Oh, oke, siap. Terima kasih, Ibu. Siap. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian yang keempat kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dan yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Nah, sementara dunia berkualitas sendiri itu berbeda dengan kebutuhan dasar. Dunia berkualitas ini adalah tepatnya dalam pikiran, merupakan sebuah representasi dari pemikiran seseorang yang di dalamnya itu hanya berisikan kenangan-kenangan indah, kejadian-kejadian indah dengan orang-orang yang mendukung mereka. Seperti itu, intinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kelima, posisi kontrol. Oke, dalam posisi kontrol ini terdapat 5 Bapak Ibu. Yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Oke, ini ada sedikit video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu, karena dalam video tadi disebutkan bahwa yang ideal adalah menjadi manajer, bahwa kita berharap semuanya semoga
mulai dari sekarang kita mencoba untuk menjadi seorang manajer, bukan lagi menjadi penghukum atau teman atau pembuat rasa bersalah atau pemantau ya, tapi menjadi manajer. Nah, dan untuk menjalankan posisi kontrol manajer ini menggunakan yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, biasanya seorang guru itu mewajarkan tindakan tersebut. Jadi ya, semua orang pernah merasa bersalah seperti itu. Ibu juga pernah merasa bersalah, ataupun wajar kamu bertindak seperti itu karena itu yang terbaik untuk kita, seperti itu. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, itu biasanya guru menanyakan alasan dan setiap tindakan itu mempunyai alasan. Serta yang ketiga adalah memunculkan kita semua memiliki motivasi internal. Jadi dalam langkah ketiga ini menanyakan tentang keyakinan, kemudian nanti mencari solusinya seperti apa. Sedikit Bapak Ibu, di sini ada contoh video saya menerapkan posisi manajer menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang, Dinar. Ibu mendengar dari ketua kelas, katanya kamu habis berangkat ya dengan Chandra. Iya Bu, caranya selalu ngecek sama ayah saya Bu. Dia selalu ngecek. Oh, gitu. Wajar dan kami juga kalau ada masalah kamu, ibu pasti akan melakukan hal yang sama. Ya Bu, saya paham Bu. Saya kalau sadar mengobrol kerjanya dan berkata kasar sama saya. Oke, tapi ibu yakin kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Ya Bu, maksud saya dia mata. Saya selalu menghormati saya Bu, tapi karena menjadikan saya sebagai ibu. Iya, ibu mengerti. Ibu juga menghargai tindakan kamu yang tidak bertindak lebih dari seperti memukul. Ibu menghargai ketika kamu hanya menggerak meja dan tetap besar, tidak sampai memukul ya. Tapi apakah tindakan yang sudah kita lakukan dengan menggerak meja dan berkata kasar kepada Chandra sesuai dengan keyakinan kita? Tidak. Tidak ya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah ditanamkan? Karena kita saling menghormati Bu sama teman. Jangan saling menghormati. Oke. Kemudian keyakinan itu saling menghormati sesama teman itu penting tidak? Penting Bu, dengan saling menghormati antar teman, suasana kelas akan nyaman dan terasa sangat senang. Iya, betul sekali. Sudah bagus ya apa yang dilakukan oleh Dinar. Kalau begitu, kedepannya apa yang akan dilakukan? Sepertinya dia harus lebih seorang ibu menghadapi masalah yang tadi. Iya, betul sekali. Dinar harus bisa lebih memanage kesabaran Dinar dan mungkin bisa menganggap sebagai bercanda, tapi nanti itu juga akan melakukan tindakan sama seperti yang dilakukan ya. Tetap semangat dan tetap menjadi orang yang baik. Terima kasih. Sekarang saja. Ya, Bapak Ibu, dari contoh penerapan segitiga restitusi, jadi tidak ada sama sekali memunculkan siswa. Ya, di situ kita menggali apa yang ada dalam benak siswa dan menggali juga solusinya seperti apa. Seperti itu, ya. Selesai materinya Bapak Ibu dan sesi terakhir ada refleksi. Boleh Bapak Ibu menjawab secara serempak, boleh ya. Pertanyaan pertama, ceritakan pengalaman yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan ini. Apa yang berkesan aja lah, berkesan dari kegiatan ini, dari kegiatan diskusi ini. Ya, silakan Bu Ayu. Untuk saya yang paling berkesan itu tadi kata Bu Risma bahwasanya ternyata penghargaan, kita menganggap bahwa penghargaan itu baik ya, tujuannya memotivasi siswa agar anak istilahnya lebih baik lagi. Tapi ternyata dengan memberikan penghargaan dengan imbalan malah sebaliknya. Jadi dampak negatif itu yang kita tidak rasakan. Itu mungkin yang menurut saya poin
yang saya menjadi ya di garis bawahi itu. Iya. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Ayu, keren sekali pengalaman bermaknanya ya, gitu tadi. Kemudian perasaan Anda selama mengikuti kegiatan ini seperti apa? Bapak Ibu boleh mungkin senang ya, kemudian termotivasi ya, merasa tertampar tidak? Ya, merasa tertampar ya, oke. Kemudian pelajaran apa yang Anda dapatkan dari proses ini? Bu Tri silahkan. Pelajaran yang mungkin yang belum sama sekali saya lakukan di kelas yang tadi ya, yang tentang keyakinan kelas. Mungkin untuk kedepannya saya baru mengetahui bahwa prosesnya seperti itu. Nanti insya Allah mudah-mudahan saya bisa melakukannya di kelas nanti ya. Ya, siap. Terima kasih Bu Tri dan semangat selalu. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa Anda lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin tadi kalau Ibu Tri melakukan keyakinan kelas ya. Oke, itu juga sudah mewakili. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, Guru Cendrawasih ditangkap Pak Lulu. Terima kasih dan sehat selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses ngadamel kesepakatan atau keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tri Yulianti. Saya kemarin mengikuti kegiatan CGP Ibu Rismawati. Saya sangat mengapresiasi sekali dan apa yang dilakukan oleh Ibu Rismawati dalam diseminasi yang kemarin. Apa yang dilakukan Bu Rismawati kemarin sangatlah bagus, sangatlah menginspirasi saya dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah tentang budaya positif di sekolah. Apalagi saya kemarin baru mengetahui tentang adanya proses keyakinan kelas. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dalam pembelajaran saya di dalam kelas. Terima kasih Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almira Nagnaura Kanja dari kelas 10 TAP 2. Saya merasa sangat senang karena telah membuat kesepakatan kelas bersama Bu Risma. Saya dapat mengeluarkan ide-ide saya untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman. Dan saya pun menjadi lebih semangat